ada sanksi. Ya kalau gini, itu kan semuanya di bawah binaan gubernur ya, karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Kalau dari sini diingatkan, kita sudah diingatkan. Kemudian nanti tanggal 8 kita akan undang para bupati, wali kota termasuk wali kota Depok. Nanti adalah hal yang menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Berarti cuma teguran untuk pertama ini, untuk teguran aja gitu ya Kang? Teguran dulu lah, teguran dulu kan jadi wali kotanya baru, jadi masih latihan. Kang Deddy, soal ini Kang, yang kemarin sempat ramai viral Kades Kelapa Nunggal minta THR Oh iya, saya kan sudah tegaskan bahwa mengenai Kades Kelapa Nunggal kan saya sudah ada penegasan. Kalau dari sisi struktur atau hierarki kan tanggung jawab pembinaan Kades ada di bawah bupati. Itu dari sisi pembinaannya, aspek administratifnya, karena dia SK-nya itu SK yang dikeluarkan oleh bupati. Tetapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, baik itu ya pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota, sampai pemerintahan desa, kan tidak boleh memberi dan menerima, kalimat sederhana kan. Ini kan meminta, artinya kan meminta diberi. Kalau saya sih lebih cenderung ketika di Subang saya menginstruksikan dilakukan penangkapan terhadap premanisme, kemudian di Bekasi dilakukan juga penangkapan, kemudian di berbagai tempat lagi dilakukan penangkapan. Saya cenderung ya kepala desa itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan. Tapi apa sudah koordinasi dengan aparat? Oh sudah, saya sudah sampaikan ke Kapolda Jabar, saya sudah menyampaikan. Tindak lanjutnya apa Kang? Iya, kita tunggulah beberapa hari ini. Oh ya. Oke, pertama dari sisi jangka waktu kan terlalu mepet ya, karena melayani hampir 6 juta wajib pajak yang nunggak itu kan bukan perkara gampang. Saya melihat timbul antrian yang begitu panjang dan itu merepotkan baik petugas maupun para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi lagi antrian yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang agar nanti jumlahnya tidak terlalu berdesak-desakan dan bisa dilayani dengan baik semua. Logikanya kan sederhana. Yang pertama adalah mereka itu tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar utang dan kemudian denda. Kan ketidaksanggupan itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun. Ya paling sedikit kan 2 tahun. Nah, kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Apa? Kan lebih baik dibebaskan, mereka bayar 1 tahun. Nah, itu terbukti kan, ketika mereka membayar 1 tahun, mereka berkomitmen. Maka pada tahun ini pasti ada peningkatan wajib pajak melakukan pembayaran. Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta. Berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar. Di media sosial juga ramai terkait penghapusan denda pajak ini kan juga bikin iri orang yang tertib pajak gitu. Oke. Mungkin boleh minta tanggapannya. Saya pasti nanti itu sudah saya rumuskan, tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang tahan pajak juga nanti kita akan kasih surprise. Kang, tadi soal Wamendagri kan memesankan untuk kepala daerah dan ASN agar tidak telat masuk pada saat nanti 8 April. Nah, dari Kang Deddy sebagai kepala daerah, peringatannya apa nih? Ya, hal biasa. Yang penting kan bukan hanya persoalan masuk dan tidak masuk, kan? Masuk tepat waktu bagus, tetapi setelah masuk tepat waktunya kemudian hanya baca dan mengkomen di media sosial tidak ada manfaatnya juga, kan gitu loh. Jadi kalau saya sih himbauannya 2 ya pada ASN itu. 1, masuknya tepat, yang kedua memberikan layanannya tepat dan produktif. Soal pelatihan bela diri. Kronologi Kades Kelapa Nunggal minta jatah 165 juta rupiah ke perusahaan berkedok THR. Dipublikasikan oleh Suara.com. Suara.com, kasus pemalakan tunjangan hari raya THR yang dilakukan Kepala Desa Kelapa Nunggan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ade Endang Saripudin masih terus mencuri perhatian.
Kali ini Ade memberikan klarifikasi mengenai THR senilai 165 juta rupiah yang dia minta kepada perusahaan. Melalui sebuah video Ade meminta maaf dan mengaku salah. Menurutnya maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, sementara kepada para pengusaha dimohon mengabaikan. Dirinya juga berjanji akan menarik kembali surat yang sudah terlanjur beredar tersebut. Kronologi Kades Kelapa Nunggal pala perusahaan berkedok minta THR sebelumnya viral di Twitter, atau X. Adapun dalam surat yang beredar tunjangan tersebut akan diberikan kepada perangkat dan aparatur wilayah yang ada di Desa Kelapa Nunggal dengan total 165 juta rupiah. Mereka juga melampirkan deskripsi rencana pelaksanaan acara halal bihalal, serta rincian kegunaan uang 165 juta rupiah di acara tersebut. Acara rencananya bakal dihadiri Karang Taruna dan lembaga desa. Pelaksanaannya pada Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai di kantor desa. Adapun rincian anggaran dengan total 165 juta rupiah terdiri dari 200 paket bingkisan masing-masing Rp150.000 dengan total 30 juta rupiah. Kemudian pemerintah desa juga berencana membagikan 200 THR masing-masing Rp500.000 dengan total 100 juta rupiah. Ditambah 200 kain sarung masing-masing Rp100.000 sehingga total 20 juta rupiah. Honor penceramah dan pembaca ayat suci Al-Quran masing-masing 1,5 juta rupiah, sewa sound system 2 juta rupiah, dan biaya tak terduga 5 juta rupiah. Rincian anggaran tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Ade Endang Saripudin. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika yang juga memberikan keterangan pada video yang sama mengatakan Bupati Bogor telah membuat edaran terkait larangan permintaan THR bagi ASN maupun perangkat desa yang bertugas melayani masyarakat. Pemkab Bogor melalui Inspektorat akan melakukan langkah tegas untuk menangani masalah ini. Ajat belum menyebutkan hukuman yang akan diterima oleh Ade Endang Saripudin ataupun perangkat desa yang lain. Namun, merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa bisa berakibat sanksi tertulis, denda, hingga pidana penjara maksimal 20 tahun. Oknum meminta jatah THR ke perusahaan saban lebaran hingga mengganggu iklim usaha tidak 1-2 kali terjadi. Sebelumnya juga viral di Twitter seorang pelaku usaha dimintai tunjangan hari raya oleh 15 ormas. Akun tersebut berkicau dengan menunjukkan foto 15 amplop dengan kop masing-masing ormas. Ormas diduga pemuda Pancasila, PP, juga menyegel sebuah pabrik yang tidak mau membayar setoran atau THR. Tidak mau bayar uang keamanan atau THR, akhirnya pabrik disegel oleh Ormas PP selama negara masih piara ormas preman ini. JGN harap investor berani buka pabrik di negara sendiri. Banyak pengusaha riset buka pabrik di Vietnam yang notabene komunis, tapi keamanan usaha terjamin, tulis akun Twitter yang membagikan video penyegelan pabrik oleh PP tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Rosan Ruslani telah menerima keluhan dari Himpunan Kawasan Industri, HKI, soal hilangnya investasi senilai ratusan triliun akibat ulah dari sekelompok organisasi masyarakat atau ormas. Rosan pun berjanji akan lebih proaktif mendekati masyarakat di sekitar kawasan industri. Dia memberikan pemahaman jika satu industri masuk, maka ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh. Misalnya dengan membuka jasa penginapan atau penyedia makanan bagi para pelaku industri.